Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa yang baik pada pagi hari ini kami boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan bekerja atas setiap hati dan kehidupan kami, biar firman yang kami dengarkan boleh menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-17. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-17, saya akan membacakannya. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Puji nama Tuhan. Dan tema yang saya bawakan pada pagi hari ini diperlengkapi untuk perbuatan baik.
Setiap kita orang percaya milik kepunyaan Allah telah diperlengkapi untuk perbuatan baik atau berbuat baik. Perlengkapi berasal dari kata lengkap. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lengkap artinya tidak ada suatu pun yang kurang. Diperlengkapi untuk apa? Kita diperlengkapi untuk melakukan perbuatan baik atau berbuat baik. Perbuatan baik yang bagaimana? Banyak hal perbuatan baik yang dapat kita lakukan. Kita nggak punya alasan untuk tidak berbuat baik. Kenapa? Karena kita sudah diperlengkapi Allah untuk melakukan perbuatan baik. Tetapi tetap saja, tidak bisa dipungkiri, ada saja orang-orang yang perhitungan untuk berbuat baik. Ada orang yang pilih-pilih dalam berbuat baik. Bahkan ada saja orang yang menunda waktu untuk melakukan perbuatan baik. Dan pada pagi hari ini ada beberapa hal yang dapat kita pelajari bersama dalam berbuat baik atau perbuatan baik. Yang pertama, dalam berbuat baik, pentingnya memiliki sikap hati yang benar dan tulus. Kalau kita sama-sama melihat, Bapak Ibu Saudara, yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama melihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-32 sampai yang ke-33. Saya akan bacakannya. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Banyak orang berpikir berbuat baik adalah kebodohan. Dan faktanya, baik atau berbuat baik kepada orang yang juga baik kepada kita, itu gampang nggak? Gampang. Bahkan, ada statement yang sering kita dengar, kalau kamu baik sama saya akan lebih baik lagi kepada kamu. Dan firman Tuhan juga berkata kalau berbuat baik kepada orang yang baik sama kita, orang jahat pun bisa seperti demikian. Tetapi, jika kita dapat berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita, yang mengecewakan kita, yang membenci kita, untuk dapat berbuat baik kepada mereka, itu membutuhkan suatu kekuatan yang ekstra, membutuhkan kerelaan hati dan kerendahan hati. Namun, orang yang melakukan perbuatan baik dengan sikap hati yang benar dan tulus tidak akan pernah berubah, walaupun orang-orang membalasnya atau memperlakukannya dengan tidak baik. Justru di posisi saat itulah sikap hati kita diuji, apakah kebaikan yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan itu benar-benar tulus atau tidak. Seperti tanah liat yang akan menjadi bejana yang indah dan bernilai kalau dibentuk. Oleh sebab itu, yang kita pelajari pada pagi hari ini, milikilah sikap hati yang benar dan tulus dalam berbuat baik. Dan yang kedua yang kita pelajari pada pagi hari ini, dalam atau untuk berbuat baik, kita harus siap atau rela menderita. Dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-17, kita sama-sama membuka 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-17, saya akan bacakannya. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Faktanya, berbuat baik dan berbuat jahat sebenarnya sama-sama menderita. Bedanya, orang yang berbuat baik, menderitanya itu selalu makan hati. Atau ketika berbuat baik, ada saja orang-orang yang negative thinking ketika melihat kita berbuat baik. Lalu penderitaan orang yang berbuat jahat apa? Orang yang berbuat jahat, penderitaannya dia selalu gelisah, tidak bisa tidur. Hidupnya selalu merasa banyak beban, stres. Kenapa? Karena untuk berbuat jahat harus berpikir keras, mengatur segala strategi untuk berbuat jahat kepada orang atau menjahati orang. Capek kan, Bapak Ibu Saudara? Sebab itu, dalam berbuat baik, kita harus siap dan rela menderita. Nggak apa-apa menderita untuk berbuat baik. Karena untuk berbuat baik nggak harus nyusun strategi, nggak harus stres, nggak bisa tidur. Bahkan hidup kita nggak banyak beban. Sebab itu, dalam berbuat baik, tidak apa-apa jika kita harus menderita.
Sebab itu yang dikehendaki Allah. Lalu yang ketiga yang kita dapat pelajari, lalu kenapa kita harus berbuat baik? Karena kehidupan kita sebagai milik kepunyaan Allah, kita semakin hari harus semakin serupa dengan Allah. Yesus adalah teladan kita dalam berbuat baik. Dalam Lukas pasal yang ketiga ayatnya yang 34, kita sama-sama melihat di dalam Lukas pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-34, firman Tuhan berkata, sebentar. Firman Tuhan berkata, Yesus yang berbuat baik saja menderita. Dia difitnah, dia diolok-olok, dia diludahi, dan lain-lain. Padahal Yesus sendiri berbuat baik. Namun ketika Yesus berbuat baik dan orang-orang di sekelilingnya tidak berbuat baik, tidak memperlakukan dia dengan baik, dia tetap berbuat baik. Dia, Yesus, walaupun menderita dalam berbuat baik, dia tetap berbuat baik. Kita bersyukur punya teladan seperti Yesus. Kalau Yesus tidak memberikan teladan yang baik kepada kita, mungkin saat ini ketika kita dijahatin sama orang, kita akan rasanya membalas orang itu. Sebab itu, kita tetap harus berbuat baik karena Yesus telah menjadi teladan sejati dalam berbuat baik. Lalu yang kita pelajari yang keempat, jangan mengharapkan imbalan dalam berbuat baik. Dalam Galatia 6 ayatnya yang ke-9, di situ firman Tuhan berkata, janganlah jemu-jemu berbuat baik karena apabila tiba saatnya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Contohnya, oh saya baik sama dia karena dia misalnya orang kaya. Atau oh saya baik sama dia karena dia punya jabatan. Oh saya baik sama dia biar ketika saya susah, saya bisa dibantu. Jangan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Tuhan sendiri yang sudah berjanji atau yang berkata bahwa kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sebab itu, jangan mengharapkan imbalan atau jangan terlebih dahulu kita mengharapkan imbalan ketika kita berbuat baik kepada seseorang. Lalu yang kelima kita pelajari, kepada siapa sih kita harus berbuat baik? Dalam Galatia 6 ayat yang ke-10, di situ firman Tuhan berkata kepada semua orang. Bukan hanya kepada keluarga kita, kepada orang-orang terdekat, atau teman-teman sesuku kita, tetapi kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Sebab itu teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang lemah lembut yang akan mengarahkan, menuntun, dan yang mengajari, membimbing kita untuk terus berbuat baik, asal kita peka terhadap suara Roh Kudus. Saya pernah Bapak Ibu Saudara digerakkan Tuhan untuk melakukan perbuatan baik kepada seseorang, tapi saya menundanya karena saya tidak suka kepada orang tersebut. Ketika saya menunda hal tersebut, saya gelisah, saya tidak bisa tidur. Dan tetapi keesokan harinya ketika saya melakukan, saya taat kepada suara Roh Kudus, dan ketika saya melakukan perbuatan baik itu, saya menjadi damai, saya menjadi tenang. Diperlukan yang namanya peka dan taat kepada suara Roh Kudus. Sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mau taat dan peka terhadap suara Roh Kudus, karena Roh Kudus yang akan memimpin kita, menuntun kita untuk melakukan setiap perbuatan baik. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, renungan kita pada pagi hari ini kiranya boleh menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang kembali mengajari kami untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami agar kami tetap terus untuk berbuat baik kepada semua orang. Terima kasih Bapak yang baik, kami percaya firman Tuhan boleh tertanam, bahkan bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan kembali melanjutkan setiap aktivitas kami, kiranya Tuhan Yesus yang menyertai seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.